Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi man'a 'alaina binabiyil karim wa hadana bihi ila siratim mustaqim wa istanqazna bihi min turukil jahim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbur rahim al-malikul jawadul karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 petala langit yang hakiki dan 7 petala bumi yang serasi lagi rapi. Di dalamnya ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan tiada bertepi, desa angin serasa memuji, kicau burung seakan bernyanyi, gesekan dedaunan menyentuh hati. Besar nikmat ilahi Rabbi, syukur alhamdulillah kita ucapkan sekali lagi. Alhamdulillah. Salat beserta salam, marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita, putra dari Abdullah, buah hati, belahan jantung Siti Aminah, yang bertitahkan Habibullah, yang bergelarkan Al-Amin, pagar parit kota Madinah, intan berlian di dalam surga, yakninya Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan, ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk kepada judul pidato saya, yaitu yang berjudul Menjadi Pemuda Muslim yang Inovatif dan Kreatif dalam Mencapai Keunggulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat, ketika kita perhatikan, dan ketika kita amati bagaimana keadaan pemuda Islam, bagaimana keadaan pemuda Muslim pada zaman sekarang, pada akhir zaman seperti saat sekarang ini, yang kita dapatkan hanyalah keadaan yang akan membuat hati kita teriris. Yang akan kita temukan hanyalah hal yang akan membuat hati kita teriris. Yang kita temukan hanyalah hal yang membuat hati kita bersedih. Bagaimana tidak? Betapa banyak pemuda Islam pada zaman sekarang yang sudah putus urat malunya. Mereka tidak segan melakukan maksiat di mana-mana. Mereka tidak segan-segan melakukan maksiat di depan umum. Bahkan saking parahnya pemuda Islam pada zaman sekarang, saking parahnya sikap maksiat yang dilakukan oleh pemuda Islam pada zaman sekarang, maksiat yang mereka lakukan, mereka sebar di media sosial. Betapa banyak pemuda Islam pada zaman sekarang yang mana melakukan tarian-tarian yang eksotis yang tidak jelas. Banyak dari mereka yang mengumbar auratnya, banyak dari mereka yang mengumbar keelokan dari tubuh mereka. Ketika kita tanya, kenapa mereka melakukan demikian? Mereka dengan enteng menjawab, kami melakukan ini hanya sekedar hiburan supaya kami lebih dikenal oleh masyarakat dunia. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahasanya pemuda-pemuda Islam yang melakukan tarian-tarian yang tidak jelas, tarian-tarian yang mengandung nafsu syahwat, mereka ingin terkenal tapi tanpa bakat. Kita balik ke sejarah. Pada zaman dahulu, saking berpengaruhnya pemuda, saking kuatnya eksistensi pemuda, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Begitulah saking kuatnya pengaruh dari pemuda, saking kuatnya bagaimana perjuangan seorang pemuda pada zaman dahulu. Tetapi bercermin pada zaman sekarang, melihat dari fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka cocok kita beri gelar dengan sampah pemuda atau sampah peradaban. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita miris. Kita prihatin melihat akhlak, kita prihatin melihat moral, kita prihatin melihat keadaan dan kondisi pemuda pada zaman sekarang, yang mana masih jauh dari harapan Allah, masih jauh dari harapan Rasulullah, masih jauh dari harapan bangsa, dan masih jauh dari harapan kita semua.
Padahal seharusnya pemuda-pemuda Islam adalah pemuda yang paling unggul, pemuda yang paling terbaik, pemuda yang paling terdepan di atas dunia ini. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Mari sama-sama kita renungkan. Mari sama-sama kita buka surah As-Saff ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulakum bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dialah Allah yang mengutus rasulnya untuk membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, dan untuk memenangkan di atas segala apapun yang ada di dunia ini, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Nah, dari penjelasan ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan, dapat kita ambil intisari bahwasanya benar bahwasanya Islam itu adalah agama yang lurus. Benar bahwasanya Islam itu adalah agama yang paling tinggi derajatnya di atas muka bumi ini. Maka seharusnya kaum muslimin atau pengikutnya umat Islam menjadi umat yang paling unggul di atas umat dari agama-agama lain di dunia ini. Terutama kita para pemuda Islam, terutama kita generasi muslim yang mana kita masih kuat, masih gagah, masih perkasa dalam menjalankan aktivitas. Tapi kenyataannya sangat berbeda jauh dari apa yang diharapkan. Kenyataannya pada zaman sekarang pemuda Islam masih belum unggul. Kenyataan sekarang pemuda Islam masih tertinggal daripada umat-umat yang lainnya. Mari sejenak kita introspeksi diri kita. Mengapa umat Islam pada zaman sekarang, khususnya para pemuda zaman sekarang, menjadi kaum yang paling terbelakang? Mengapa pemuda Islam pada zaman sekarang masih jauh dari harapan yang telah disebutkan oleh Al-Quran? Padahal jika kita berpatokan dengan ayat yang telah disebutkan tadi, kita pemuda Islam, kita umat Islam sesungguhnya menjadi umat yang paling tinggi derajatnya di dunia ini. Tapi kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti pasti ada yang salah dengan diri kita. Pasti ada satu penyakit dalam diri kita yang menjadikan kita belum menjadi umat yang paling unggul. Ini merupakan kenyataan yang harus kita terima. Tetapi perlu kita garis bawahi, kenyataan ini bisa kita ubah dan bisa kita perbaiki dengan kreativitas kita dan semangat inovatif kita. Tanpa kreativitas, jangan harap adanya perubahan, apalagi adanya keunggulan. Dibanding kita melakukan kreativitas, kita hendaknya juga melakukan sikap inovatif. Karena keunggulan akan kita dapatkan jika kita melakukan pembaruan secara inovatif. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, balik lagi kepada kesalahan kita tadi. Jika kita cermati lebih dalam, jika kita cermati lebih detail, apa kesalahan kita sebenarnya yang menyebabkan kita menjadi umat yang masih belum unggul dan masih tertinggal dengan umat-umat yang lain? Jawabannya adalah karena kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Jawabannya adalah kita tidak bisa menaruh perhatian lebih terhadap Al-Quran. Ingat, salah seorang teman Profesor Dr. B.J. Habibie, yaitu seorang Yahudi, pernah mengatakan, seandainya umat Islam, seandainya kaum muslimin mau membaca Al-Quran, mau menaruh perhatian lebih terhadap Al-Quran, maka niscaya umat Islam tersebut akan menjadi umat yang tak bisa dikalahkan. Inilah kunci kesuksesan umat Islam dan dilupakan oleh umat Islam itu sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hal ini bisa kita istilahkan dengan peribahasa yang biasa kita dengar sehari-hari, yaitu takicuah dinantarang. Kita tahu Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah panduan hidup yang akan membawa hidup kita menjadi lebih baik dan menjadi yang terdepan. Tetapi kita melupakannya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita kembali mengkaji Al-Quran. Marilah sama-sama kita kembali memaknai isi kandungan Al-Quran, sembari kita memahami dan mempelajari kembali
Mari kita lakukan sikap kreatif dan sikap inovatif dalam melakukan pembaruan dan berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami. Yumkin hazamini iza wajadtum khota'am minni fa'fu anni. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.